Berikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat beribadah kembali di hari Minggu ini. Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Minta Tuhan untuk melayakkan setiap hidup kita agar kita layak di hadapan Tuhan. Seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu Tuhan, kami rindu seperti Engkau. Kami mau indah di hadapan-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Bapa-Ku mau indah di disingkatnya hari hidup ini, ku rela. Kita akan pujian ini dari awal. Kau lihat Bapa-Ku mau indah di matamu. Aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok kesabaranku, seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hati. Kita akan pujian ini dari awal. Bapa-Ku mau indah di matamu. Aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku, ku rela. Kita akan pujian ini dari awal lebih suka. Bapa-Ku mau indah. Aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok kesabaran seperti Yesus.
by the blood of Jesus. Oh, 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 the blood of Jesus. It washes white as snow. The blood of Jesus. Lebih lembut lagi kita katakan. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengan darahnya kita menebus dosa kita. Kita katakan dengan berkhusus, oh the blood of Jesus. Lebih lembut lagi, jemaat Tuhan katakan. Crucified.
Tatih-tatih langkah. Mari kita menghargai pengorbanan Tuhan. Karena Dia kita masih ada sampai saat ini. Mari kita angkat pujian ini. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sebatang pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di jalan terjal berdebu, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sebatang pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Mari kita mengayak lagu ini. Sesungguhnya kita Dia menderita, Dia datang ke dunia untuk menggantikan kita, agar kita tidak binasa. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salib, sangat besar pengorbanannya untuk kita. Walaupun sakit Dia tidak mengeluh, walaupun nyeri lukanya Dia tidak panik. Dia tetap menjalankan perintah Tuhan. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena, saya serahkan kepada hamba-Nya, sesungguhnya deritamu karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena, katakan lebih sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Katakan lagi sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar anugerah-Mu ya Bapa, begitu besar pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah contoh dan teladan hidup kami. Sepatutnya bagaimana Tuhan Yesus hidup, biarlah demikian anak-anak-Mu hidup. Bapa, sekarang tugas kami menjalankan, memperjuangkan, mengerjakan keselamatan yang Bapa berikan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga hamba boleh menjadi wakil-Mu yang benar, menyampaikan setiap perkataan-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Ya, yang di bawah itu pada sakit, jadi mereka tidak bisa naik. Tapi berharap di bawah pun mendengarkan kebenaran yang dari atas. Tapi kalau bisa naik, diusahakan untuk naik ke atas. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau nggak bisa naik di bawah, boleh dibuka di live streaming Facebook sementara juga berjalan, agar supaya konsentrasi kita tetap sama. Dan bagi jemaat Tuhan juga yang masih di kampung halaman, saya melihat ada beberapa juga yang ikut hadir di live streaming Facebook. Ya, tetap setia, jangan kerjakan pekerjaan yang lain, dengar firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan sehat. Pada minggu yang lalu, saudara, firman Tuhan disampaikan tentang hidup yang berubah. Kristen harus berubah. Kalau tidak berubah, bukan Kristen. Ya, berubahnya bukan seperti dunia, tapi berubahnya harus serupa dengan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada juga seluruh jemaat pengurus yang terus mendoakan, sehingga saya merasa kesehatan saya semakin baik dari hari kemarin. Ya, terima kasih juga buat segala bentuk perhatian. Ya, tentunya saya tidak bisa membalas, tapi biarlah saudara semakin giat melakukan itu untuk Tuhan, karena pasti upahnya ada buat saudara. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan tentang cara memandang hidup yang diubah. Kristen yang berubah itu hukum, itu wajib. Amin. Nah, ketika saudara berubah, maka akan terjadi pandangan yang berubah. Kalau saudara Kristenmu tidak berubah, maka cara pandangmu juga tidak berubah. Kalau saudara berubah seperti Yesus, maka cara pandangan hidupmu seperti Yesus. Cara pandang saudara tidak serupa dengan dunia, tapi cara memandangmu menjadi serupa Yesus. Cara pandangmu menjadi rohani, saudara. Amin. Ya, karena inti kekristenan hidupnya diubahkan. Keselamatan saudara yang Bapa kerjakan lewat Tuhan Yesus Kristus adalah mengembalikan manusia pada rancangan semula. Ya, Allah Bapa menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi manusia rusak karena dosa. Jatuh dalam dosa sehingga menjadi rusak gambar Allah. Ya. Sehingga Bapa di surga saudara mengirim Tuhan Yesus agar supaya keselamatan boleh kembali dikerjakan. Manusia dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita, sehingga ada jaminan. Tanpa pengorbanan Yesus sia-sia keselamatan yang kita kerjakan. Tapi saudara,
Kalau saudara juga berkata terima Tuhan Yesus, tapi saudara tidak mengerjakan keselamatan, saudara juga sia-sia jadi orang Kristen. Ngerti ya? Jangan hanya cukup merasa Kristen selamat. Bapak Ibu, Kristen harus punya standar yang lebih tinggi dari orang dunia. Kalau ahli Taurat orang Farisi standarnya moral baik, ya hidup melakukan hukum Taurat, orang Kristen yang sudah diselamatkan Yesus standarnya tinggi. Harus bermoral baik, berpikiran, perasaan serupa Yesus. Kalau saudara perjanjian lama, ya orang Yahudi, mereka cukup bermoral baik. Orang di luar kita cukup bermoral baik. Tapi saudara yang menerima keselamatan di dalam Yesus, perubahan hidup bukan hanya bermoral baik, tapi berubah lewat pikiran, perasaanmu serupa dengan Yesus. Nah, ini perjuangan yang terus dikerjakan hari ke hari, saudara. Jadi kalau ada orang berkata, ya penting saya sudah jadi Kristen, saudara tersesat. Kalau saudara berpikir Kristen pasti masuk surga, terima Yesus pasti masuk surga, saudara lagi tersesat. Karena ketika saudara percaya Yesus, percaya harus benar, kerjakan keselamatan itu. Amin. Coba saudara lihat, Kristen bahkan non-Kristen, banyak orang yang lebih baik moralnya daripada Kristen itu sendiri. Terus kita Kristen bangga gitu. Coba saudara lihat orang yang di luar Kristen, perbuatan baik mereka itu menjadi ukuran keselamatan mereka. Makanya mereka berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mereka tidak mencuri, berusaha untuk tidak membunuh. Mereka melakukan moral hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Kristen, saudara, coba lihat hidupnya. Ya, kalau berantem, saudara, lupa dia kalau dia itu Kristen. Maki-makian di jalan, ya Kristen katanya. Kristen katanya, ya. Katanya Kristen, tapi mabuk-mabukan, main judi siang malam, ya itu Kristen. Nah saudara, orang non-Kristen ada yang mereka mengharamkan minuman keras, mengharamkan judi. Sedangkan Kristen, saudara, banyak kan moralnya lebih rusak daripada non-Kristen. Makanya Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kalau hidup kekristenan saudara tidak lebih baik dari orang lain, maka saudara akan memiliki kehidupan yang tragis. Karena hidup ini memang sudah tragis. Amin. Ya, ada kalau prinsip orang dunia begini, orang sudah hidup susah kok, jadi apa yang ada nikmatilah. Ya, selagi kita bisa nikmati aja hidup ini. Orang udah susah, setidaknya kalau masuk neraka udah hidup senang lah di bumi. Saudara tahu nggak? Neraka itu ada dan itu bukan dunia hayalan. Jangan sembarangan ngomong, ya kan? Ya, kita ini saudara berusaha untuk hidup serupa Yesus karena kita mau bersama Tuhan di kerajaannya. Banyak orang dunia berprinsip begitu. Sudah susah pun hidup, setidaknya nikmatilah hidup. Gampang masuk neraka, gampang. Yang penting udah senang dulu. Bapak Ibu, saudara nikmati kesenangan berapa lama sih? 30 tahun, 40 tahun. Banyak 40 tahun lebih sudah game over kok hidupnya. 40 tahun hidup senang, setelah itu saudara kekal penderitaan. Pikirkan perasaan Kristus. Amin. Pikirkan saudara, firman lagu tadi itu sudah menggambarkan perjalanan Yesus. Di jalan terjang berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Loh kok kita gak mau serupa Yesus? Kita mau menikmati hidup, suka-suka kita mengorbankan perasaan Bapa. Saudara jangan jadi Kristen kurang ajar. Amin. Ayo kita berubah. Nah kalau saudara tidak berubah,
memandang hidup ini berubah. Seketika saudara bekerja, saudara memandang pekerjaan itu berbeda dengan orang dunia. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara menolong orang miskin, saudara melayani suami, melayani istri, cara pandangmu beda dengan orang dunia. Ya, karena apa? Saudara, hidupmu berubah. Nah, kalau nggak bisa berubah hidup saudara, maka saudara susah diajak pulang ke surga. Apa mesti mengalami alam maut dulu baru mau berubah? Apa mesti di ICU dulu baru berubah, Bapak Ibu? Mending kalau di ICU saudara hidup lagi. Kalau di ICU tinggal tunggu mesin otak selesai, saudara mau ngapain? Ya, apa mesti menderita dulu? Saudara, kadang-kala ya Kristen ini Kristen Thomas, nggak ngalamin, nggak percaya. Aduh, mana ada itu. Nanti kalau sudah pakai infus, sudah di ICU, nafas tinggal 1-2, otak tinggal ditopang mesin, jantung tinggal dipacu mesin, ya nafas tinggal dibantu mesin, apalagi yang saudara mau buat? Tuhan tolong saya, Tuhan beri saya hidup yang kedua, supaya saya bisa berubah. Yang penting kalau saudara bisa dapat hidup itu kembali. Tapi kalau tinggal tunggu selesai. Baru saudara di situ mau berteriak apa? Di situ tinggal saudara melihat malaikat siapa yang jemput saudara. Malaikat mau berjubah hitam atau berjubah putih? Mau teriak? Atau bilang istri, ambil duit segepok yang saya investasikan di bank itu, tolong minta dulu bunganya, bayar dokter, hidupkan saya. Ketika saatnya hidupmu selesai, harta pun tidak akan menolong saudara. Itu mamon. Mamon itu pendusta. Bohong dia. Ketika saudara mengalami derita, mamon tidak bisa tolong saudara. Ayo, mau berubah, men? Jangan jadi kayak anak-anak, ditakut-takutin dulu baru berubah. Sudah ditakut-takutin pun, malah balik nakutin. Anak-anak begitu, ada setan. Kalau dia nakal ya, ditakutin sama mama bapaknya, ada setan loh di belakang. Anaknya bosan ditakutin. Tiba-tiba dia balik takutin mamanya, "Ma, setan lebih besar di belakang mama." Ternyata mama lebih takut dari anak. Ya nggak mungkin saudara harus ditakut-takutin baru mau berubah. Makanya saudara baca firman, ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Jangan bangun tidur duit tiap hari, tidur duit tiap hari, makan duit tiap hari. Lihat orang duit tiap hari, lihat nasi pun duit tiap hari. Duit aja yang dipikirkan. Akhirnya apa saudara? Mukanya kayak duit. Kenapa mukanya merah? Karena dia pikirkan tuh merah terus. Biru, dipikirkan biru terus. Jangan-jangan warna biru yang di dompetnya paling banyak. Biru terus. Sampai saudara, aduh gak tenang, duit terus. Saya tahu saudara kita butuh duit. Tadi saya mau tanya, saudara yang siang malam kerja di bertambah kaya gak? Miskin ya iya. Tapi kejar duit bilang kejar dah aku. Duitnya lari, saudara kejar dia makin lari. Setelah saudara jauh dari Tuhan, duit tinggalkan saudara, goodbye. Pikirkan Yesus supaya hidupmu serupa Yesus, amin. Mukamu pun serupa Yesus, bercahaya, enak dilihat. Inilah yang dimaksudkan Tuhan dalam firman Tuhan. Ketika saudara mengalami hidup yang berubah, ini yang dilakukan orang yang berubah hidupnya. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Catat saudara, jangan dibalik ya.
Jangan dibilang cari dulu duit. Kalau sudah banyak duit baru cari Tuhan. Ini namanya nipu Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, cari kerajaan Allah lebih dahulu. Cari kebenarannya. Maka ketika saudara mencari kerajaan Allah, saudara cari kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saudara akan makin kaya kebenaran karena terus ditambahkan, terus ditambahkan. Kalau bicara materi itu saudara, semua kita sudah diberkati Tuhan. Tinggal kita aja kadang-kala juga malas dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita terus hidup berkurang-kurang terus. Ya, cari dahulu kerajaan surga, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya, kebenaran. Saudara cari kerajaan Allah gak mudah, makanya Tuhan suruh cari dulu itu kerajaan Allah. Jangan berpikir gampang, itu mudah. Waduh, saudara gak mudah. Jangan berpikir cari kebenaran mudah, gak mudah. Hari-hari aja saudara datang ke gereja ditanya gak tahu apa-apa, terus merasa mudah cari kebenaran. Gak mudah saudara, ya. Seperti saudara mencari harta karun, lebih susah saudara. Makanya saudara, Tuhan suruh saudara cari kerajaan Allah, cari kebenaran. Nah, orang saudara yang mendahulukan kerajaan surga, maka cara pandang hidupnya pasti berubah. Amin. Kelihatan Bapak Ibu. Saudara gak bisa bohong, dari mata saudara aja ketahuan. Saudara orang yang suka cari kerajaan Allah, kebenaran, atau lebih suka cari duit. Kelihatan matanya saudara, ya. Banyak orang Kristen menganggap dia sudah menjadi orang Kristen yang baik, bermoral baik di mata masyarakat dan pengetahuan Alkitab yang cukup memadai. Padahal cara memandang hidup ini masih tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Bapak Ibu, saya kalau bicara dengan orang, dia bicara Alkitab A sampai Z, tapi saya lihat tindakannya nggak ada, saya males dengerin. Tapi untuk menghargai kita lihatin aja. Tapi nggak nyangkut di sini. Dalam hati saya lu ngomong doang. Hari-hari posting kebenaran, hari-hari bicara kebenaran. Jangan-jangan makan pun bicara kebenaran, tapi satu pun real tindakan tidak kelihatan. Firman Tuhan itu bukan diomongin, dilakukan. Amin. Dihidupi, saudara. Kalau tidak dihidupi firman Tuhan itu, pikiranmu tidak akan berubah, hatimu tidak akan berubah. Gak bedanya sama orang dunia. Cara pandang kita harus berubah, saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Berubahlah Bapak Ibu. Lihat duit. Kalau orang yang cari kerajaan Allah, orang yang cari kebenaran Allah, itu lihat duit itu beda cara pandangnya. Dia lihat uang, dia mikirkan Tuhan, dia mikirkan pekerjaan Tuhan, dia mikirkan orang miskin, dia mikirkan keluarga yang membutuhkan kalau dia lihat duit. Tapi kalau orang yang pikirannya nggak diubahkan, dia lihat duit kayak orang rakus. Tahu kalau orang rakus lihat makanan? Wow, itu di kampung saya nggak, jangan ngomong kampung saudara, nanti saudara komplain. Amannya kampung saya. Itu orang kalau berdoa di pesta sudah pasang kuda-kuda. Kakinya itu udah mengarah ke meja makan. Kalau enggak dia deket. Ini kan meja, tadi dia duduk jauh, tapi pas mau doa makan dia mendekat ke meja makan. Baru orang berdoa, Tuhan kami berdoa untuk makanan dan minuman. Dia sudah nggak berdoa, dia lirik. Sana ada babi putar. Saya mau duluan gitu nih. Udah nggak doa dia, ya ini orang rakus nih. Dia lihat ada sop buah tuh. Bayangkan babi putar dia campur sop buah. Dia lihat lagi, waduh ada puding. Puding orang Manado tuh enak banget Bapak Ibu. Buahnya apalagi, waduh. Saya kalau orang Manado bikin buah, itu dulu saya cari. Lewat yang babi guling, babi putar, babi bakar.
Saya cari buahnya, karena buahnya enak. Ya, es buah. Tapi kayaknya Mama Alik enak juga es buahnya nanti. Ini kampung saya cerita ya. Ya lihat yuk, wah, ada puding. Pudingnya itu kan pakai flam. Dia udah lihat mana yang dia mau ngambil gitu. Pasti bilang di dalam nama Yesus kami siap makan santapan yang telah disiap. Amin. Dia sudah dapat pilih. Dia mulai ambil itu babi putar. Dia taruh nasinya, dia taruh sayurnya, dia taruh sop buahnya, dia taruh pudingnya. Pas dia mau makan, rasa muntah. Gara-gara apa? Babi bakar, campur nasi sup buah, campur puding. Ayo bayangin gak itu? Makanannya kayak apa? Pas dia mau makan, dia bingung. Nasinya sudah jadi sop buah. Baru bagaimana caranya dia makan? Jadi sudah nano-nano rasanya makanannya. Akhirnya dibuang. Ini orang muslim. Tuh. Karena apa? Ininya hidupnya untuk makan, bukan makan untuk hidup. Jadi dia nggak mikir gitu. Orang lain dapat nggak dapat, yang penting gua makan. Orang lain itu ya makan dulu dagingnya, udah selesai makan buahnya, kan begitu. Tapi karena dasar orang congok, rakus, dia takut nggak kebagian, dia campur jadi satu. Akhirnya dia juga nggak bisa makan, orang lain nggak bisa makan. Kan apa ini? Ini Kristen yang nggak diubahkan tuh begitu gayanya, malu-maluin. Betul? Apa benar? Ini fakta, ya. Sampai takut gitu. Duit juga begitu. Waduh, dia lihat duit, hari ini duitku banyak kali. Lewat mama mertua, dia simpan cepat-cepat. Nanti mama mertua lihat. Padahal nggak ada yang lihat, dia gelisah sendiri gitu. Baru karena dia nggak pasti tanya, mama lihat ya duitku. Perasaan mama nggak lihat dia, tapi dia sudah ketakutan. Ini orang ini, karena apa? Otaknya itu. Tapi kalau saudara orang Kristen yang diubahkan, lihat duit itu biasa, amin. 10.000 kek, 1 juta kek, 10 juta kek, biasa. Jangan kayak orang gimana gitu ya. Ya sekalipun kita nggak pernah pegang 10 juta, jangan kelihatan banget lah kagetnya. Sampai aduh Tuhan, bulan kemarin aku dapat duit 10 juta. Aku janji sama Tuhan mau ngasih perpuluhan, mau ngasih persembahan kasih. Saya mau tolong orang miskin. Tapi Tuhan, saya kilaf. Waktu 10 juta itu benar ada, saya kaget. Akhirnya saya langsung ke mall. Saya shopping. Saya kaget sih Tuhan, saya kan cuma bohong-bohong. Kalau seandainya 10 juta itu ada, mau saya kasih perpuluhan, saya mau kasih persembahan kasih, saya mau tolong orang miskin. Ternyata beneran ada tuh 10 juta. Jadi guys, Tuhan saya kilaf. Aduh, ini orang-orang Kristen yang gak diubahkan ini begini. Ngeri kelakuannya. Akhirnya dia ingat mall, sepatu, baju. Dia ingat yang dia mau beli, ya, makanan. Wah, dia ingat semua untuk kepentingan dirinya. Dia ingat, tiba-tiba dia pulang, dia kaget tinggal 1 juta duitnya. Celaka. Saya kan janji mau ngasih ke gereja, mau kasih uang pembangunan, mau ngasih uang persembahan kasih, mau tolong orang susah, mau kasih mama, papa. Ini tinggal 1 juta, gimana dong? Giliran di gereja, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo kita mau memberi. Langsung diangkat tangan, maaf bu, hidupku susah. Nah ini saudara, ini kenapa nggak berubah hidupnya, jadi jahat jadinya. Manusia sih nggak tahu, Bapak Ibu, Tuhan tahu kita jahat atau enggak, benar? Akhirnya kita bilang, Tuhan, ampuni saya. Kali ini saya benar-benar dia Tuhan. Jangankan 10 juta, 5 juta aja di tangan Tuhan. Saya benar-benar nepati janji saya. Malaikat bilang, bohong, kamu memang tukang bohong. Bohong. Aduh, untung saudara nggak peka dengan suara malaikat. Kamu tukang bohong. Dia lagi nyanyi buat saudara. Bapak Ibu berubahlah. Amin. Kalau saudara berubah, saya percaya
hidupmu jadi indah. Melihat sesuatu, melihat kerajaan Allah. Melihat uang, saudara ingat pekerjaan Tuhan. Ingat kerajaan Allah. Saudara lihat uang, saudara rela berkorban demi kebenaran. Anak-anak begitu, ayo buka YouTube, dengar firman. Tunggulah Mam. Ada nggak yang di sini? Kalau ada bertobat, ya. Tunggu dulu, ya. Iya, kuotanya masih banyak, ya kan? Tunggu dulu, main game dulu, nonton dulu, baca novel dulu, baca firman, dengar kebenaran di YouTube. Dengar, sudah dengar belum? Ya Mam, habis kuota. Nah ini anak-anak juga, ini kalau nggak berubah, bakal susah diubah. Waktu banyak kuotanya, tunggu dulu. Setelah kuota sudah mau habis kuota. Padahal waktu mau isi kuota, katanya mau dengar lagu-lagu rohani. Saya isi kuota lah Mi, isi kuota lah Pak. Saya mau dengar lagu dari Ibu Lilis. Saya mau dengar lagu dari Bapak Sinaga. Lagu ini yang mau dinyanyikan. Udah dibelikan. Setelah dibelikan bukan dengar lagu. Pas mau latihan, lagu kagak ada yang tahu. Yang tahu adalah telenovela. Baru nanti bilang, kenapa nggak dengar lagu? Kan sudah dikasih 1 minggu, nggak ada kuota Tante Lilis. Padahal bilang ke mama minta kuota mau dengar lagu. Ayo adik-adik remaja, kalau nggak berubah sekarang, susah diubah. Tanya mama, tanya papa, kenapa mereka susah berubah? Karena sudah queer. Kalau sudah tua susah berubah. Lanut. Tahu lanut? Kayak karet, ditarik tuh mental. Besi dipotong, kayu dipotong, karet tuh mental. Sulit kalau nggak sekarang kita berubah. Amin. Bapak Ibu, merubah cara kita memandang hidup ini sama dengan merubah gaya hidup. Sama mengubah gaya hidup. Ya, ketika saudara mengubah hidup saudara, cara pandangmu berubah, maka gaya hidupmu itu jadi berubah serupa Yesus. Lifestyle-mu itu serupa Yesus. Indah, damai sejahtera. Kenapa saudara nggak damai? Cara pandangmu. Hidup nggak berubah, cara pandang nggak berubah, ya nggak damai. Coba tanya orang kaya damai nggak dia? Enggak, karena saudara aja belum jadi kaya. Coba jadi kaya, nggak damai juga, banyak hutangnya orang kaya. Iya kan? Intinya kalau jadi kaya lebih enak lah Bu. Banyak orang kaya bilang lebih enak jadi orang miskin. Betul tidak? Orang miskin bilang enak jadi orang kaya. Orang kaya sudah jadi kaya, lebih enak jadi orang miskin. Waktu aku miskin gak banyak hutangku, gak banyak bebanku. Setelah aku kaya, hutangku banyak, bebanku pun banyak. Bapak Ibu, kita harus memiliki gaya hidup yang berubah dan itu kita anggap normal. Men, kalau nggak berubah nggak normal Kristen kita. Ayo, saudara mau berubah? Ya, kalau berubah ini, aduh, hatinya nggak mudah jelas, nggak mudah iri hati, nggak mudah cemburu. Orang yang nggak berubah tersiksa hidupnya, nggak bisa lihat hidup orang lebih, sakit hatinya. Nggak bisa lihat orang pakai bagus sedikit, cemburu dia. Karena apa? Nggak berubah, pandangannya pun nggak berubah. Saudara lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ini saudara, orang yang diubahkan hidup baru. Jadi kalau belum diubahkan, belum hidup baru.
Amin. Kalau saudara berada di dalam Kristus, saudara ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pada umumnya orang memahami hidup adalah masalah makan minum. Pada umumnya orang memahami hidup adalah bicara fasilitas. Mereka punya rumah mewah, mereka punya mobil, mereka menikah, memiliki keturunan. Intinya selama hidup, pandangan hidup mereka hanyalah menikmati apa yang bisa dinikmati. Ketika mereka hidup, pandangan orang secara umum, termasuk orang Kristen yang tidak berubah, ketika ia punya uang, bagaimana cara dia nikmati uangnya agar dia puas? Ia hobinya, dia capai hobinya, kegiatannya. Bahkan ia jalan-jalan, tur sana, tur sini, menikmati pemandangan alam yang indah. Itu tidak salah, saudara. Tapi saudara harus hati-hati, saudara, ya, jebakan ini. Orang yang pada umumnya memahami hidup adalah bicara tentang hiburan. Hiburan-hiburan yang ditawarkan dunia, meraih gelar, meraih pangkat dan kehormatan. Demikianlah pada umumnya manusia menjalankan hidupnya. Ini pola hidup umum yang baku yang dikenakan manusia pada umumnya. Tetapi saudara perlu tahu, pada akhirnya ketika bertemu Tuhan, segala sesuatu di atas menjadi tidak berarti. Apa yang telah saudara lakukan selama hidup, apa yang saudara capai selama hidup, ketika saudara bertemu Tuhan, ternyata yang berarti dalam hidup saudara hanyalah Tuhan satu-satunya. Semua yang saudara miliki, kesenangan hidup, harta, mobil, rumah, semua yang saudara nikmati, ternyata semua tidak berarti apa-apa. Coba baca pengkhotbah. Ia melihat di bawah matahari, semua yang dikerjakan manusia sia-sia. Pada akhirnya saudara hanya lelah. Saudara hanya bosan, jenuh, hidupmu begitu-begitu saja. Karena kau tidak menemukan yang berharga itu, yaitu Tuhan. Saudara mengalami kekosongan, benar? Ada istri, ada anak, tapi saudara masih kosong, betul? Kok ada yang aneh dari hidup saya? Kok ada yang lain? Saudara belum menemukan Tuhan. Kalau saudara sudah menemukan Tuhan, pasti hidup berubah. Gereja ini akan dipenuhi orang-orang yang dewasa, yang dewasa di dalam Tuhan dan akan menyelamatkan orang lain. Paulus berkata, saudara, dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus telah mengalami kesaksian hidup itu, dan Paulus berani bersaksi bahwa Paulus berkata, semua yang kuperoleh, semua yang telah kuraih, kuanggap itu semua sampah. Tidak ada artinya bagi Paulus. Makanya Paulus gak kaget. Dia kaya, dia miskin, dia ada makan, dia gak ada makan, biasa bagi dia. Karena ternyata saudara, bagi Paulus hidup adalah Kristus. Ini harus kita alami, ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Kristen yang diubahkan, ia akan memandang hidup ini adalah hidup menemukan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, dan melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Karena saudara, Tuhan lebih luas dari jagat raya, dan dia adalah pribadi yang agung yang tidak terselami. Maka untuk menemukan Tuhan, mengenal dan melakukan kehendaknya, dibutuhkan perjuangan yang mengabaikan segala hal. Saudara, kalau perlu mengorbankan dirimu sendiri untuk bisa menemukan Tuhan. Sampai Paulus berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa, saudara? Bagi Paulus, Kristus satu-satunya yang paling berharga dalam hidupnya. Saudara, ayo berjuang. Ya, jangan jadi Kristen pemalas.
Jangan jadi Kristen masa bodoh. Jangan jadi Kristen geng. Jangan jadi Kristen telenovela. Jadi Kristen serupa Yesus. Kalau enggak saudara, aduh, kengerian menanti kita saudara. Jangan cuma pikir hidup, makan, minum, dan mati. Pikirkan mati masuk surga atau neraka. Karena ini sesuatu yang perlu kita pertanyakan selama hidup. Kalau enggak saudara, kita akan gentar dan ngeri. Saya baru ngalamin, saya hamba Tuhan bicara firman, tapi ketika mau mati ketakutan juga. Ternyata tidak gampang saudara mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Siapa yang sudah pernah masuk pada masa kritis? Hidupmu tinggal dicabut atau tidak? Kalau saudara pernah mengalami ini, saya percaya saudara akan menghormati Allah secara patut. Amin. Kalaupun tidak, berarti termasuk saudara orang bebal yang sudah dikeraskan hatinya. Orang saudara dikasih hidup kok nggak menghormati Tuhan? Emangnya saudara ada dengan sendirinya? Kalaupun seseorang menikah, bekerja dan melakukan segala kegiatan lain, hal itu harus merupakan bagian dari memburu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Saudara lihat Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini berarti kita harus mengabdi kepada Tuhan satu-satunya dan sepenuhnya, atau tidak usah sama sekali. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu hal yang merusak perburuan kita terhadap Tuhan adalah kekhawatiran hidup, sehingga orang sulit menemukan Tuhan dan mengalami perubahan. Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di mana? Di surga. Karena Tuhan tahu saudara, apa yang menghalangi kita untuk berubah. Mammon. Saudara nggak bisa mengabdi kepada Allah, di lain sisi saudara mengabdi kepada Mammon. Nggak bisa. Rela melepaskan semua. Apa lagunya? Kemuliaan yang dari Bapa. Yesus rela melepaskan semuanya sehingga ia berkenan di hati Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau ingin berubah, kalau engkau ingin punya pandangan yang berubah, maka saudara harus pikirkan ini secara serius. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kapan? Mulai sekarang. Besok belum tentu milik kita. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Ya, jangan ditunda-tunda. Nah, satu hal yang merusak perburuan kita terhadap Tuhan adalah kekhawatiran. Mengapa khawatir? Sebab kita takut akan terjadi sesuatu dalam kehidupan di bumi ini. Nanti kalau kita mengorbankan uang demi kebenarannya, kalau kita mesti mengorbankan uang untuk melakukan kehendak Bapa, saya takut besok saya gak makan. Hei, itu Kristen pengecut. Itu Kristen bodoh, gak pernah mengerti firman Tuhan. Adakah Tuhan pernah membiarkan orang benar meminta-minta roti? Adakah Tuhan membiarkan saudara tidak makan? Apalagi kalau saudara bekerja. Kita mau melakukan kebenaran, kita takut mengorbankan uang kita. Kita mau melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Kita mau menyenangkan hati Bapa, tapi kita takut kehilangan sesuatu. Kita pikirkan hidup kita di bumi. Nanti kalau kita kehabisan uang, besok makan apa? Nanti kalau kita kehabisan uang, bagaimana hidup kita?
Tapi saudara tidak pernah khawatir apakah kau masuk surga atau masuk neraka. Kau tidak pernah khawatirkan itu. Yang kau khawatirkan masalah makan, minum, dan pakai. Bapak Ibu, saya melayani Tuhan, berjuang walaupun belum sempurna untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah berpakaian yang tidak indah. Saya nggak pamer, tapi ini nyata. Ini fakta. Saudara lihat apakah orang yang melakukan kehendak Bapa seperti pengemis? Bunga di padang saja dia hiasi. Amin. Burung di udara dia beri makan. Apalagi saudara dan saya. Saya tidak pernah berpakaian tidak indah. Saya nggak pernah tidak makan. Sekalipun di depan hanya tempe, tahu, dan telur, tetap makan. Jangan berpikir makan tempe, tahu, tidak makan. Nanti makan daging sapi baru bilang, saya makan hari ini, Bu. Kemarin kok kenapa nggak makan? Iya, saya nggak makan kemarin. Kok bisa hidup? Karena dianggap tempe tahu bukan makanan. Saudaraku, orang yang diubah cara berpikirnya, hidupnya damai sejahtera. Orang Jawa bilang, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ini sehat, nih sehat. Karena hidup berubah, pikiran berubah. Amin. Hati itu berubah. Biaya anak sekolah, Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu supaya termotivasi, ya. Termotivasi untuk saudara jangan takut berkenan di hati Bapak, mengorbankan apapun. Itu saya anak itu dari kecil. Sekarang itu biaya pelayanan tinggi juga. Mau pergi ke Padang itu butuh kurang lebih mau 6 jutaan. Dalam waktu dekat harus ada itu karena dia harus ke Padang PKL. Belum lagi case-nya. Saya nggak takut. Jujur. Case-nya bilang, Mami, ya saya jangan pudar lagi di live. Ini begini, Mami, pulang sekolah kan nggak usah takut. Sekarang kamu SMA, waktu dari TK sampai SMA pernah nggak kamu nggak bayar uang sekolah? Bayar juga kan, walaupun sedikit dipermalukan. Namanya dipampang di papan tulis, nama yang belum lunas, keluar namanya. Tapi ngapain kita takut? Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, kalau semua itu harus saudara alami, terpujilah Tuhan. Amin. Jangan berpikir saudara mau melakukan sesuatu buat Tuhan takut kehilangan sesuatu. Kalaupun ada kehilangan, surga kekal menanti saudara. Amin. Tapi saya kasih tahu saudara, nggak pernah, saudara. Ini saya masih hidup. Saya sama Bapak full timer. Kami bukan pekerja sekuler. Siang malam kami ada di gereja. Kami pikirkan perkembangan gereja, pikirkan jemaat. Dari mana datang makan kami? Dari mana datang uang kami? Dari mana harus bayar ini, bayar itu, bayar ini? Bahkan masih bisa beli yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan terlalu takut kehilangan kenyamanan hidupmu. Amin. Amin. Kok senyap? Lagi mikir dia, waduh, uang saya ada berapa di kantong ini? Ada seseorang ya, saking ekstrim pelitnya. Jadi setiap mau persembahan dia berdoa. Dia keringat dingin tuh kalau mau persembahan. Karena dia lupa dia isi di dompet tuh berapa. Rupanya kalau dia berdoa gini, Tuhan, ini orang pelit nih, saking ketakutan hidupnya, saya memberikan persembahan. Apa yang saya cabut itu yang saya kasih. Jadi dia nggak mau lihat gitu. Jadi dia mau pakai iman dia gitu, iman dia, iman akali gitu ya, iman bodoh-bodoh lah saya bilang. Wah dia tuh, Tuhan saya beri persembahan, saya lupa berapa isi saya yang terbesar di dompet, merah atau biru atau hijau, saya lupa. Tapi apa yang saya cabut itu yang saya kasih. Wah jadi dia mau beriman, habis itu dia amin, dia cabut, dia kaget warna merah yang dicabut. Lalu dia bilang, astaga, perasaan yang merah-merah sudah saya keluarin. Ternyata kesisik merah satu. Dia mau berdoa lagi, sudah gak bisa karena persembahan sudah berjalan. Orang
orang sudah pada liatin dia. Mau masuk gak enak, keluar, masuk, keluar, merahnya itu. Masuknya dia mau coba cabut, siapa tahu dapat yang pedang itu gitu. Tahu pedang? Coba dompet saudara, ada pedang? 2000. Makanya kalau pedang itu dikeluarkan, nah, merah biru gak takut dia. Jadi pas dia buka, aku kacau ini. Dia ambil enggak. Dia lihat, aduh ada biru kan, ada hijau di situ. Kenapa dia gak cabut tuh hijau gitu? Nah ini saudara, orang-orang yang otaknya rusak, nggak diubahkan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Akhirnya giliran Tuhan hitung-hitungan dia kecewa. Padahal dia aja hitung-hitungan sama Tuhan. Ayo saudara, jujur. Amin. Sudah berubah? Kayaknya banyak muka-muka nggak jujur. Sudah berubah belum? Wah, ini muka-muka banyak yang belum berubah, nggak usah bohong lah. Ya, kita mau berjuang berubah. Amin. Masa saudara nggak bisa lihat saya juga belum berubah? Saya juga lagi berjuang saudara. Aduh, kadang kita juga mau hitung-hitungan. Bu, bantu dia, Bu, dia lagi susah. Saya bilang, yang mana? Memang saya suka bantu orang. Yang mana gitu? Dalam hati saya, jangan dia Tuhan, jangan dia Tuhan. Pasti, dia rupanya. Dia belum berubah juga. Ya kan? Ini orang pemalas pun melayani Tuhan, hitung-hitungan. Ke gereja pun berat. Aduh dia ya. Bilang, berubah, harus berubah juga pendetanya. Tapi saudara, ketika kita mau berjuang, saya percaya lama-lama pasti berubah. Hidup berubah, cara pandang berubah, hati berubah. Amin. Nah, orang yang berubah, cara pandangnya yang berubah, ini itu bisa menghormati Allah secara patuh. Dia bisa, Bapak, aku datang kepadamu. Itu bisa menyentuh loh hati Bapak. Tapi kalau nggak berubah, susah menyentuh hati Bapak, saudara. Dibilang apa? Siapa yang boleh naik ke gunung kudus Allah? Mereka yang hidupnya suci. Suci bukan moral saja, tapi pikiran dan hatimu harus suci dan kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertanyaan saya kepada saudara, berapa harta yang kita miliki yang dapat menjamin keamanan kita? Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup manusia tidaklah tergantung dari kekayaan. Saudara lihat Lukas 12 ayat 15. Kadang saya siap lain, tapi saya bicara yang lain. Akhirnya catatannya banyak yang berubah. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Apa kata Yesus? Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tamak ini bukan hanya bisa menguasai orang kaya. Orang miskin diam-diam juga banyak yang tamak. Jangan pikir orang kaya saja. Kadang orang miskin tamaknya juga lebih besar. Dikatakan saudara, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jangan Bapak Ibu sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus mencoba memproteksi diri atau meraih kebahagiaan dengan banyaknya harta. Itu suatu kebodohan di mata Tuhan. Kalau saudara baca Lukas 12 ayat 16 sampai 20, itu Allah mengecam orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh itu merubah lumbung-lumbungnya. Ia memperbanyak kumpulan hartanya. Ia memperbanyak simpanan. Dan dia berkata, hai jiwaku, semua ada padamu, tenanglah. Dan pada waktu itu hari ini juga orang bodoh mencabut nyawamu. Jangan proteksi hidupmu dengan kenyamanan hidup. Amin. Biarlah Tuhan yang menjadi proteksi saudara satu-satunya. Amin. Bapak Ibu berubah. Cari Tuhan supaya berubah. Jangan hanya cari uang. Kalau saudara cuma
maka cara kerjamu juga berubah, cara pandang uangmu berubah. Kalau tidak, saudara, uang akan menghantam saudara. Saudara akan hancur dengan uang itu. Ketika Tuhan berbicara mengenai hal mendahulukan kerajaan surga, terlebih dahulu Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengerti firman, kita berubah, supaya pikiran dan hati kita berubah. Amin. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk pada pentabisan pengurus gereja. Pikir ya Tuhan memberkati firman Tuhan sampai di sini, dan saya mengucapkan buat saudara-saudara selamat hari Minggu ya, yang masih berada di kampung halaman, dan bagi kita yang ada tempat sini mungkin tidak di live kan ya, kita akan masuk dalam pentabisan pengurus gereja tahun 2021. Setelah itu pembacaan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Kemudian kita masuk pada perjamuan kudus, diakennya juga Bapak Gembala.